あの、お言葉を返すようですが、昔からの決まりをそのまま守り続けることが必ずしも正しいとは思えないんですが。決まりというのは守り続けることに意味があるんです。でも変えていかないと。Konnichiwa, di series One Clip One Phrase kali ini kita masih bersama Ima dan Mio. Dengan kalimat yang akan kita pelajari adalah cara membantah dengan sopan, teman-teman. Kalimatnya adalah Okotoba wo kaesu yo desu ga. Lalu dilanjutkan dengan opini bantahan kita. Moichido kikimashou. お言葉を返すようですが、昔からの決まりをそのまま守り続けることが必ずしも正しいとは思えないんですが。Mari kita bahas satu persatu. Kata pertama ini adalah okotoba yang akan kita bahas. Okotoba ini berasal dari kata kotoba ya teman-teman. Cuma di depannya ada hiragana o yang akan menambahkan kesan lebih sopan atau honorific ya teman-teman. Dan kata kotoba itu sendiri memiliki arti kata atau ucapan. Nah, tadi aku bilang kan di depan ini ditambahin hiragana o. Ini nggak berlaku untuk semua kata ya teman-teman. Kalau membuat sebuah kata menjadi sopan, nggak selalu menggunakan o. Juga bisa menggunakan go. Dan mana aja kata yang bisa ditambahkan hiragana o dan go ini, itu tuh tergantung ya teman-teman dari kata-kata tersebut. Nggak ada rules yang pasti yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk bisa menggunakannya dengan baik dan benar harus latihan dan banyak-banyak mendengar bahasa Jepang. Partikel O. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan objek dari sebuah kata kerja, teman-teman. Dalam hal ini, dalam kalimat yang akan kita bahas, okotoba o kaesu. Okotoba o kaesu. Jadi, kotoba ini akan dilakukan sesuatu ya, sama kotoba ini. Dilakukan apa? Kaesu. Kata kerja ya, teman-teman. Menunjukkan objek dari kata kerja. Kata kerjanya adalah kaesu, objeknya adalah kotoba. Berarti, si kotoba ini akan diapa-apakan. Akan dikembalikan. Jadi, seperti itulah kegunaan partikel O. Kaesu. Nah, tadi udah sempat kita singgung ya teman-teman, kaesu. Yaitu berupa kata kerja dan artinya adalah mengembalikan. Jadi kayak kalau misalkan kalian minjem duit, nah jangan lupa di kaesu ya teman-teman, dikembalikan. Tapi dalam konteks ini ya, okotoba o kaesu itu kalau di bahasa Indonesia lebih dekat ke membalas ya teman-teman, atau menjawab, atau kayak membantah, mengembalikan kata-kata. Bisa juga sih dalam Indonesia yang mengembalikan kata-kata. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yo desu ga. Nah ini nih teman-teman. Ini levelnya mungkin agak lebih tinggi ya. Kayak N2, N1. Karena biasanya dipakai dalam kondisi bisnis atau yang formal ya teman-teman. Di sini aku tulis frasa ini menunjukkan bahwa pembicara sedang mencoba menyampaikan sesuatu dengan cara yang sopan. Yo di sini berfungsi untuk melembutkan makna dari kata kerja sebelumnya. Nah kaesu ya teman-teman. Okotoba o kaesu ini kan kayak kesannya ngebantah banget ya teman-teman, kayak kotoba o kaeshimasu gitu. Tapi di sini kalau pakai yo desu ga, kesannya jadi kayak aku kayak seperti akan membantah kamu sih, tapi no offense ya, jangan tersinggung kayak gitu. Jadi yo desu ga. Nah, terlebih lagi ya teman-teman, desu ga di sini adalah itu tuh ungkapan yang digunakan untuk memperhalus pernyataan atau opini. Nah, opininya apa nih? Opininya setelah desu ga ini teman-teman. Jadi kotoba o kaesu yo desu ga. Nah, baru kita mau sampaikan opini kita apa. Nah, tentunya opini kita ini adalah yang berlawanan dengan opini yang disampaikan oleh lawan bicara kita ya, opposite-nya ya. Jadi desu ga itu untuk menyatakan ketidaksetujuan kayak, atau ada opini yang lain yang ingin kita sampaikan tapi maunya secara lembut gitu kita sampaikannya, seperti itu. Orang Jepang tuh nggak straightforward teman-teman, nggak mau menyakiti perasaan lawan bicaranya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan udah aku tulis sih sebenarnya ya di arti yang merah ini, tapi aku mau sekali lagi simpulkan bahwa okotoba o kaesu yo desu ga itu bisa diartikan seperti, maaf ya kalau sepertinya saya membalas kata-kata Anda, tapi nah opini kita yang berlawanan dengan dia, atau kayak dengan segala hormat, with all due respect, bukan ingin membantah kata-kata Anda, tapi menurut saya seperti itu. Nah ini phrase-nya agak panjang ya teman-teman. Okotoba o kaesu desu ga. Nah ini kita mau bahas opininya sekarang, opini si Ima dan Mio ini ya. Nah, dia tuh bilang gini, mukashi kara no kimari. Ini kalau kalian lihat kan panjang ya. Terdiri dari ada mukashi, ada kara, ada partikel no, ada kimari. Tapi ini adalah bentuk noun modifier ya teman-teman. Makanya aku jadiin satu dalam pembahasan ini. Mukashi kara no kimari. Kita bahas satu-satu ya. Mukashi itu berarti adalah zaman dahulu atau masa lampau. Mukashi. Kara itu adalah dari. Jadi dari zaman dahulu ya, mukashi kara. Bisa paham ya teman-teman? No itu kan partikel kepemilikan ya teman-teman. Berarti kayak mau menjelaskan kayak
apa ya, di dalam si mukashikara ini. Mukashikaranya apa? Mukashikaranya kimari. Jadi kimari itu adalah aturan atau ketetapan. Sebenarnya dari kata kerja ya teman-teman, kimaru ada atau menentukan. Tapi kimari mas, kalau mas ya dicoret itu bisa jadi kata benda. Jadi kimari yang tadinya artinya menetapkan jadi ketetapan. Jadi menetapkan jadi ketetapan. Jadi kata benda. Jadi mukashikara no kimari kalau digabungin jadinya ketetapan yang sudah ada dari zaman dahulu. Seperti itu. Mukashikara no kimari. Oke? Berikutnya adalah sama ya teman-teman. Noun modifier atau modifikasi dari kata benda. Sonomama mamori tsuzukeru koto. Nah, kita bahas lagi satu-satu teman-teman. Sonomama itu artinya adalah seperti apa adanya atau tanpa perubahan. Sonomama de ii desu ka? Kayak gitu aja nggak apa-apa, kayak gitu. Kayak gitu aja itu sonomama ya teman-teman. Nah, terus kata selanjutnya adalah mamori tsuzukeru. Dari dua kata kerja ya. Mamoru sama tsuzukeru. Digabungin jadi mamori tsuzukeru. Mamoru artinya adalah melindungi. Tsuzukeru itu melanjutkan. Jadi melanjutkan melindungi. Mamori tsuzukeru. Gitu ya teman-teman. Mematuhi terus-menerus aku tulisnya di sini. Seperti itu. Nah, terakhir ditambahin koto. Ini juga unik ya teman-teman di bahasa Jepang. Jadi kata kerja itu kayak tsuzukeru, taberu. Kalau ditambahin koto setelahnya itu dia berubah bentuknya dari kata kerja jadi kata benda. Jadi mamori tsuzukeru koto itu jadi kata benda ya teman-teman. Hal. Koto itu artinya ada hal. Jadi dari untuk melanjutkan melindungi menjadi hal untuk melanjutkan melindungi. Jadi ada halnya. Jadi kayak kata benda. Seperti itu. Nah, jadi keseluruhannya sonomama mamori tsuzukeru koto itu bisa diartikan mematuhi terus-menerus apa adanya. Tanpa perubahan, menerima begitu saja dan kita hanya mematuhinya saja. Ini sebenarnya juga nggak bagus ya menurut aku ya. Ada beberapa hal yang memang harus diubah karena ada perubahan zaman ya nggak sih teman-teman. Jadi nggak semua peraturan itu dari zaman dulu harus selalu kita patuhi. Pasti ada perubahan ya, karena ada perubahan zaman, perubahan teknologi, seperti itu. Selanjutnya ada partikel ga. Mamori tsuzukeru koto ga. Ga ini adalah untuk menekankan sebuah subjek di dalam kalimat ya teman-teman. Kalau misalkan wa itu kan untuk menyatakan suatu topik. Tapi kalau ga ini ya, bukan ingin menekankan kata setelahnya, tapi ingin menekankan kata sebelumnya. Atau subjeknya, SPOK, S-nya pengen ditekenin ya teman-teman. Jadi ini bener-bener pengen ditekenin nih. Inti berat dari kalimat yang kali ini adalah mamori tsuzukeru koto. Seperti itu ya. Kanarazu shimo. Nah, kalau teman-teman biasanya udah pernah dengar ya, kanarazu itu pasti 100% kanarazu. Tapi di sini kita tambahin shimo. Kanarazu shimo. Itu adalah satu paket ya teman-teman. Kanarazu shimo itu artinya adalah tidak selalu. Yang tadinya selalu 100%, kanarazu shimo nggak selamanya benar gitu. Nggak 100% ya. Mungkin 80%, 70% jadinya gitu. Kanarazu shimo. Tidak harus. Seperti itu. Kata setelahnya simple, tadashi. Benar, tepat. Kata yang terakhir adalah towa omoenai, towa omoemasen. Nah, ini tuh satu frasa ya teman-teman, dan itu kita bisa artikan tidak bisa berpikir bahwa atau tidak merasa bahwa. Jadi omoenai kan dari kata omou ya, artinya untuk berpikir. Terus jadi kanoke-nya, jadi possibility verb-nya yaitu omoeru, bisa berpikir, omoenai, tidak bisa berpikir. Jadi hal yang tadi mamori tsuzukeru koto itu aku kayaknya nggak merasa itu benar, nggak merasa itu masuk di pikiran aku, nggak merasa itu merupakan hal yang benar, seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai toa omoenai untuk mengungkapkan perasaan seperti itu. Jadi conclusionnya adalah saya tidak berpikir, saya tidak merasa bahwa terus-menerus mematuhi peraturan yang udah ada sejak lama dengan begitu saja sonomama adalah selalu benar. Tadashi wa omoenai. Hope you guys learned something. See you in the next video. お言葉を返すようですが、昔からの決まりをそのまま守り続けることが必ずしも正しいとは思えないんですが。決まりというのは守り続けることに意味があるんです。でも変えていかないと。